Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Anandaku sekalian, mari kita belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam menghadapi bencana dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 6. Selamat menyimak Ananda pembelajaran berikut. Negeri kita adalah negeri yang sangat indah. Lautnya luas, pantainya indah, gunungnya tinggi menjulang, lembah-lembahnya curam, sungainya pun panjang berkelok-kelok. Luar biasa negeri kita itu. Negeri dengan 250 juta penduduk, dengan beragam budaya, dengan beragam macam profesi dan mata pencarian. Negeri ini adalah negeri yang kita cintai, negeri ini adalah negeri yang kita banggakan. Namun ternyata di tengah keindahan alam, di tengah kegiatan aktivitas masyarakatnya, kita sedang diuji dengan datangnya wabah penyakit yang menular, yang sampai sekarang persoalan ini belum bisa diatasi. Kemudian belum usai datangnya wabah itu, kita juga diuji dengan peristiwa terjadinya kecelakaan alat transportasi, yang tentunya itu membuat kita bersedih. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Kita juga dikejutkan dengan datangnya musibah banjir di Pulau Kalimantan, yang membuat musibah ini semakin bertambah, yang menenggelamkan banyak rumah, yang membuat hati-hati kita pun ikut bersedih dan berempati kepada para korban. Belum lagi musibah gempa bumi di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat, yang membuat bangunan-bangunan yang sudah dibangun luluh lantak sebagian. Ini tentu membuat kita sebagai siswa merasakan bahwa bangsa kita sedang diuji dengan persoalan dan masalah. Juga tanah longsor yang banyak merugikan penduduk, sehingga membuat bukit-bukit tinggi itu pun runtuh, dan bangunan-bangunan milik penduduk pun menjadi hancur. Juga kita dihadapkan dengan musibah letusan gunung berapi. Untuk musibah letusan gunung berapi memang kita tidak bisa menghindar, karena memang ini adalah faktor alam atau memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang karena persoalan negeri kita adalah negeri yang dilewati puluhan bahkan ratusan gunung berapi, maka dibutuhkan sendi utama dalam penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Sendi utamanya yang pertama adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua di dalam Pancasila. Yang pada sila ini tentunya mendorong kita harus merasa empati, kasihan, dan ikut membantu kesulitan warga negara yang lain yang tertimpa musibah. Dengan sila ini, penduduk di lain daerah yang tidak terkena musibah akan saling bahu-membahu mengumpulkan bantuan dan mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terkena musibah. Selanjutnya, sendi utama penanggulangan bencana yang kedua, yaitu di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mengajarkan kepada kita bahwa seluruh rakyat Indonesia hendaknya bersatu
untuk menanggulangi bencana tersebut. Kalau bencananya itu disebabkan oleh faktor alam, yaitu kerusakan alam, maka seluruh rakyat dan tentunya didukung oleh pemerintahan pusat dan pemerintah daerah harus mencegah terjadinya kerusakan alam itu. Hutan gundul, sungai-sungai yang sudah kotor dan sungai-sungai yang hanya dibuangi oleh sampah, itu harus dicegah. Kemudian Persatuan dan Kesatuan Indonesia ini juga mengajarkan agar seluruh rakyat itu bersatu membantu para korban bencana yang ada di Indonesia. Maka bisa kita sarikan sikap siswa terhadap bencana. Sikap-sikap ini bersifat praktis yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah mari kita sisihkan uang saku kita untuk menyumbang korban bencana. Berapapun uang saku kita yang kita kumpulkan, itu sangat berharga bagi orang yang tertimpa bencana. Kemudian yang kedua, marilah kita giat belajar agar kita tahu cara menanggulangi bencana kelak di kemudian hari. Karena ananda sekalian adalah generasi penerus bangsa. Kemudian yang ketiga, kita harus ikut merasakan kesulitan para korban bencana. Artinya kita harus punya empati. Dan yang keempat, mari kita berdoa agar para korban bencana bisa dikuatkan dengan kesabaran dan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ananda, kita sudah selesai di dalam pembelajaran. Satu pesan yang saya garis bawahi di sini adalah pentingnya Ananda untuk menguatkan diri di dalam belajar. Karena dengan belajar kita sekarang ini menjadi bekal kita di kemudian hari. Pesan yang sering sudah saya sampaikan adalah don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard and be careful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.